Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan untuk memberi kekuatan, kelegaan dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Berterima kasih, bersujud atas segala berkat anugerah-Mu memelihara hidup kami, memberkati kami dalam pekerjaan kami. Dan saat ini ketika kami mau beristirahat malam, ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kuduskan kami ya Bapa dengan roh-Mu, sehingga kami layak bersekutu dengan-Mu yang kudus dan melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan 6. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah di ayat 6a. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Hanya ada satu Allah saja. Hingga kini, sejak Yesus datang ke dunia, masih banyak orang yang bingung soal keberadaan Allah. Dan makin rumit kelihatannya di tengah zaman modern dan teknologi komunikasi media canggih yang memperkenalkan dan mempertontonkan ilah-ilah baru dan sajian-sajian nikmat. Tujuannya amat jelas adalah agar mengalihkan iman dari pada Tuhan yang satu. Masih sulit dalam benak banyak orang dan dipersulit dunia modern yang mengenalkan logika teknologi membedakan Allah, yaitu Theos, yaitu Bapa pencipta segalanya, dan Tuhan, Kurios, yaitu Kristus, di mana segala sesuatu dicipta melaluinya saja. Allah dalam dirinya tidak bisa ditemui manusia. Ini tentu kita sudah tahu. Namun oleh Allah sendiri, Dia menjadi Yesus menemui manusia. Yesus adalah Allah yang bereksistensi, yang tidak mungkin terlihat siapapun, tetapi menjadi berada dalam diri manusia. Manusia, bahkan semua ciptaannya, diinginkan oleh Allah agar hidup bagi Dia. Dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus dan diperintahkan kepada semua orang percaya kepadanya agar memberitakan Injil ke semua makhluk. Bagi Allah tidak ada ciptaan atau yang dijadikannya yang dilupakan atau terlupakan. Kasih-Nya meliputi semua dunia ini. Ingat apa yang dikatakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan dasarnya, bahwa kasih Allah adalah untuk semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kehadiran Allah di dalam Yesus ke dunia adalah karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, tentu sikap dan praktik hidup hendaknya menyatu dan holistik. Maksudnya, tidak menduakan ilah
seperti yang dilakukan sebagian warga jemaat pada waktu di Korintus, memberi sesajen kepada Allah lain, atau jangan tergoda kepada praktik kepercayaan lain yang memberi makanan kepada berhala, lalu berdebat berselisih dengan sesama orang percaya karena makanan itu. Hendaknya setiap orang percaya mengarahkan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-harinya hanya kepada Allah yang satu saja, dan memperlakukan sikap yang sama terhadap semua sebagai ciptaan Tuhan. Perlakuan yang sama itu bertujuan untuk memberitakan Injil dan mengajak semuanya untuk memuliakan Tuhan yang satu itu saja. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat dan teguh kuat di dalam iman kepada Tuhan yang satu saja di tengah kemajemukan kepercayaan orang di zaman now, era logis, teknologis, serta hedonis yang makin hebat keanekaan dan keanehannya. Tuhan kita tetap Allah di dalam Yesus, menemui kita senantiasa dan berada di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, pencipta, pemelihara dan penyelamat kami di dalam Yesus Kristus, jangan biarkan kami digoyah dunia ini dengan ilah mereka dan praktik aneh-aneh mereka yang hendak mengecohkan keimanan kami. Kuatkan kami teguh tetap hanya beriman kepadamu, Tuhan yang hanya satu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami malam ini ke tangan-Mu, lindungi kami ya Tuhan, beri kami kekuatan baru sehingga esok pagi kami boleh beraktivitas yang rutin. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja pada malam hari ini karena sip kerja mereka. Tuhan sertailah, berkati mereka semuanya, beri mereka sukacita bekerja. Kami serahkan hidup kami dan doa ke tangan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.